Sebuah jalan pintas melalui alam semesta yang bisa membawa Anda ke masa lalu atau masa depan. Atau setidaknya, begitulah yang kita percayai selama hampir 1 abad. Tapi apa jika semua itu salah? Apa yang kita sebut wormhole, lubang cacing, jembatan ajaib antara galaksi, mungkin tidak pernah ada. Dan jika benar, rahasia yang tersembunyi di baliknya bisa mengubah pemahaman kita tentang waktu, realitas, bahkan asal-usul alam semesta. Kisah ini dimulai pada tahun 1935 ketika Albert Einstein dan Nathan Rosen mengajukan sebuah ide yang terdengar seperti fiksi ilmiah. Mereka berbicara tentang sebuah bridge, sebuah jembatan dalam ruang dan waktu. Tapi jangan membayangkan ini sebagai terowongan yang bisa Anda lewati. Sebenarnya tujuan mereka sangat teknis, menyatukan persamaan fisika dalam kondisi gravitasi ekstrim. Jadi ini bukan tentang teleportasi atau perjalanan melintasi galaksi. Jembatan Einstein-Rosen dalam bentuk aslinya adalah abstraksi matematika. Dua versi ruang waktu yang simetris dihubungkan secara matematis, bukan secara fisik. Tidak ada yang bisa melewatinya. Bahkan, saking rapuhnya, ia akan runtuh sebelum cahaya sempat menyeberang. Tetap saja selama puluhan tahun, ide ini berubah. Wormhole lahir. Sebuah lubang cacing yang bisa menjadi jalan pintas di alam semesta atau bahkan melalui waktu. Tapi pertanyaannya tetap, apakah ini sekedar imajinasi manusia atau ada kebenaran tersembunyi yang lebih dalam? Baru-baru ini, para ilmuwan kembali menatap jembatan itu, tapi dengan lensa baru, mekanika kuantum. Alih-alih berpikir sebagai struktur di ruang, mereka melihatnya sebagai struktur dalam waktu. Jembatan itu bukan menghubungkan dua tempat di ruang, tetapi dua arah waktu. Satu komponen bergerak maju dari masa lalu menuju masa depan. Komponen lainnya bergerak mundur dari refleksi cermin waktu, seakan menelusuri perjalanan yang terbalik. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Bersama mereka membentuk deskripsi lengkap dari realitas kuantum, terutama di lingkungan gravitasi ekstrim. Sekali lagi, ini bukan terowongan, ini hubungan matematis antara dua arah waktu yang berlawanan. Dan itu saja sudah cukup untuk mengguncang cara kita memandang jembatan Einstein-Rosen. Bayangkan jika lubang hitam bukan tempat di mana segala sesuatu hilang selamanya, melainkan titik peralihan, di mana informasi hanya pindah ke arah waktu yang lain. Jika ide ini benar, paradoks informasi lubang hitam yang selama ini membingungkan fisikawan, bisa diselesaikan tanpa perlu materi eksotis atau hukum baru. Dan ini bisa menjadi alasan kita membagikan penemuan ini. Karena pemahaman baru tentang waktu bukan hanya untuk fisikawan. Ini mengubah cara kita melihat alam semesta, dan mungkin tempat kita di dalamnya. Di tingkat paling mendasar, hukum alam tidak membedakan antara masa lalu dan masa depan. Persamaan kuantum dan relativitas umum tetap berlaku, meski waktu dibalik. Namun pengalaman manusia berbeda. Kita bergerak searah waktu. Sebab akibat berlaku, kekacauan meningkat, entropi terus tumbuh. Itu disebut panah waktu. Tapi panah itu bukan fundamental. Penelitian baru ini menekankan simetri waktu dalam sistem kuantum ekstrim. Untuk deskripsi kuantum yang lengkap, kita membutuhkan dua arah waktu, maju dan mundur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita cukup memilih satu arah, karena entropi mendominasi. Tapi di dekat lubang hitam, di medan gravitasi kuat, atau saat awal alam semesta, kita tidak bisa begitu saja menyederhanakan. Jembatan Einstein-Rosen muncul sebagai struktur matematis yang menghubungkan kedua arah waktu ini. Ini bukan sekadar opsi, ini kebutuhan untuk kelengkapan kuantum. Mereka tidak menghubungkan lokasi, tapi arah waktu yang berbeda. Segala informasi yang tampak hilang dari perspektif kita sebenarnya tetap ada. Hanya berpindah ke arah waktu yang lain. Lebih jauh lagi, teori ini mengubah pandangan kita tentang Big Bang. Apa yang kita kira awal dari waktu, mungkin hanyalah transisi quantum bounce antara dua fase alam semesta yang berlawanan arah waktu. Alam semesta kita bisa jadi kelanjutan dari fase sebelumnya, bukan yang pertama. Big Bang bukan titik mula, melainkan titik peralihan. Jadi jembatan Einstein-Rosen bukan tentang perjalanan melintasi galaksi, bukan juga lubang cacing untuk fiksi ilmiah. Ia adalah jendela ke struktur waktu itu sendiri. Struktur yang lebih dalam, lebih simetris, dan lebih fundamental daripada yang bisa kita rasakan. Dan ini baru permulaan. Para ilmuwan kini mencari jejaknya.
di latar kosmik, dalam radiasi sisa alam semesta, bahkan mungkin dalam bentuk gelap materi yang tersisa dari fase sebelumnya. Kalau benar, ini berarti seluruh sejarah alam semesta kita hanyalah satu sisi dari cerita yang lebih besar. Sisi lain menunggu untuk ditemukan. Apa yang akan kita temukan ketika jendela waktu itu benar-benar terbuka? Itu pertanyaan yang akan terus memacu rasa ingin tahu manusia, lebih dari sekedar lubang cacing. Bagikan penemuan ini karena rasa ingin tahu bukan hanya milik ilmuwan. Ini milik kita semua. Dan mungkin suatu hari nanti kita akan menyadari waktu seperti yang kita pahami hanyalah tipuan dan alam semesta menyimpan rahasia yang jauh lebih dalam dari yang pernah kita bayangkan.